Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah dari MI selaku tuan rumahnya yang udah mengundang saya dari jauh-jauh hari untuk diberikan kepercayaan mengisi di KKG Guru-Guru MI sekabupaten. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rusutama Febriani. Kalau yang masih asing sama saya anaknya Pak Sartono, Toko Buana. Nah, saya anak yang pertama, jarang kelihatan memang karena saya habis lulus kuliah profesi 23 Desember tahun 23, saya sempat di sini 6 bulan. Kemudian saya dapat panggilan menjadi dosen di kampus Katolik di Semarang setahun setengah. Kemudian kemarin saya baru resign Mei dan saya sekarang keterima jadi dosen tetap di kampus militer Semarang. Kalau bertanya soal gelar saya, yang depan itu sama kayak dokter. Kalau dokter kan DR, saya FTR, karena saya sudah menempuh profesi. Jadi siapapun yang terapi dengan saya tidak perlu nggak perlu meminta dari dokter lagi, bisa langsung ke kami karena kami memiliki diagnosa sendiri. Jadi saya kuliah S1 sarjana, kemudian profesi baru saya S2. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan tentang peningkatan kapasitas guru MI dalam program penerimaan murid inklusi berbasis bimbingan fisioterapi. Kenapa sih kita harus berbasis fisioterapi? Karena semuanya itu harus dengan diagnosa dari nakes. Walaupun saya memberikan pelatihan di sini 1 hari, kalian belum bisa dibilang sebagai fisioterapi. Karena fisioterapi itu adalah prosesnya panjang, kuliahnya 5,5 tahun. Nah, di sini saya mungkin nanti ada salah satu teknik aja yang dasar yang saya hanya berikan kepada ibu-ibu tentang menangani anak tantrum tuh gimana sih? Ya kan? Ya kalau perlu mentantrumkan diri sendiri juga boleh, nanti terapi sendiri. Tapi beda ya, kalau anak-anak itu terapinya beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu keluhannya apa sih? Nyeri boyok, sakit pinggang, sakit lutut, biasanya kan keluhannya. Inklusi sekarang ini adalah sekolahan wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus, mulai dari tunarungu, tunadaksa, Down syndrome, autis, ADHD, itu wajib tanpa terkecuali. Yang pertama adalah membangun kemampuan fondasi awal anak PAUD ke SD. Fondasi awal, berarti kan temboknya, ada dasarnya. Dasarnya apa sih dulu? Kemampuan motorik. Dia mampu mengenal motorik kasar berarti anaknya harus bisa berdiri, berjalan, lari tanpa ada kerusakan atau salah fisik dari si anak ini. Kemudian mampu mengenali lingkungannya. Lingkungannya seperti apa sih di sekolah nanti? Berarti kan ada persiapan. Sekarang ini sangat-sangat digampangkan ya. Berarti kalau zaman saya dulu SD wajib 7 tahun. Sekarang 6 tahun 3 bulan udah bisa masuk SD dengan catatan psikolog. Kemudian kemampuan kognitif. Bisa berbicara, tidak speech delay. Masih ada ya ibaratnya masuk SD tapi belum bisa membaca. Kategorinya apa sih? Seseorang yang tidak bisa membaca itu adalah kategori disleksia. Nggak bisa membaca, menulis. Tapi kalau dia tidak bisa berhitung, diskakulia, nggak bisa menghitung. Apakah itu masuk kategori dia inklusi? Belum bisa dibilang. Karena dia masih penyesuaian dari TK ke SD. Nanti kita lihat di kelas 2. Kalau dia masih seperti itu, berarti perlu kita tindak lanjut. Tapi kalau yang kategorinya belum bisa membaca, belum bisa berhitung, itu bukan ranah fisioterapi. Nanti ke psikolog. Ada apa sih dia problemnya? Kemudian kemampuan bersosialisasi. Dia mau dengan teman-temannya, mau join, tidak sibuk dengan dunianya sendiri. Nanti ada kategori anak autis, anak setia, dan anak ADHD yang pembosan. Kemudian emosi. Kontrol emosi seseorang pada anak itu cenderung dari
pola hidup atau parenting dari orang tua. Terlalu sering diberi HP. HP dia jadinya nanti tidak tidak bisa mengontrol emosinya. Emosi itu dari anak-anak seharusnya dikontrol oleh saraf otak. Ada perannya adalah amigdala dalam otak sini. Itu emosinya harus terkontrol. Kalau dia tidak ada terkontrol, berarti dia ada problem nih, kelebihan. Karena apa? Di otaknya sudah ke distract dari saya nanti main HP, nanti saya ada gerakan ini, dia mengikuti. Jadi kayak ada bubbling yang tidak sesuai dengan seharusnya. Diajak ngomong, malah ngomong, ada pasti. Ada kan anak-anak? Itu emosinya. Jadi kalau biasakan sejak dini atau sejak MPASI sampai usia nanti lulus kelas 6, berarti 12 tahun ya. 12 tahun berarti dia tidak usah diberi coklat. Kenapa? Saya jawab, kenapa anak-anak nggak boleh makan coklat? Coklat yang sekarang beredar di pasaran kan lebih komposisi coklatnya lebih sedikit, lebih banyak mengandung gula rafinasi. Selain itu, dari segi ahli gizinya, dia kayak model teh yang bisa memperlambat penyerapan zat besi. Beda. Teh sendiri, kafein sendiri. Ada yang lain? Kenapa kok gula itu kok sangat mempengaruhi hiperaktif? Beda ya dengan kita yang orang dewasa, apalagi yang perempuan PMS, akan gula jadi mood swing. Anak-anak tidak. Kenapa? Di situ ada kandungan kadar gluten yang tinggi. Kadar gluten sehingga kemampuan tubuh dalam memproduksi insulin tidak bekerja maksimal. Kasih 1 batang silproquin, tunggu hitungan sejam. Udah banyak banget polanya yang akan dilakukan oleh si anak ini. Entah dia nyakitin diri sendiri, entah dia manjat-manjat. Itu emosi, lari-lari yang nggak terkontrol. Jadinya apa? Hiperaktif. Itu emosi yang tidak stabil. Harusnya kalau masuk SD, ini harus siap tanpa terkecuali. Nah, peran guru-guru memberikan pengarahan secara baik pada anak. Kadang ada orang tua yang tidak mau anaknya dijudge atau dicap sebagai anak berkebutuhan khusus. Nanti ketika dia memasuk SD, ketika SD menolak, baru dia sadar. Sekarang lo banyak Bu, apa-apa HP kan. Di sini pendidikan merupakan usaha nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa menurut Aniska 2016. Pendidikan baik anak inklusi maupun anak yang normal ini sekarang adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerima anak berkebutuhan khusus tanpa terkecuali. Ya. Di Jawa itu udah banyak banget anak-anak yang negeri udah diterima di inklusi, tapi dengan catatan biasanya sekolahan wajib ada 1 fisioterapis di situ. Wajib. Tapi kalau di sini kan saya melihat susah ya di sini akses kita ya. Mau ke Penajam, nanti pakai fase 1 rujukan lagi, ngantrinya, ininya dan ininya. Itu. Kemudian setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Wajib sekolah 12 tahun sampai SMA. Jadi bukan cuma SD aja yang menerima inklusi. SMP juga iya, SMA juga iya. Karena anak berkebutuhan khusus itu memiliki 7 hak atas dirinya sendiri. Ini foto pasien saya yang di Klaten, karena saya pernah mengabdi 2 tahun di Yayasan Difabel. Di sana ada 50 anak difabel.
Penyandang disabilitas memiliki 17 hak termasuk hak atas pendidikan. Melalui beberapa regulasi tersebut, pemerintah berupaya menjamin penyediaan pendidikan yang bermutu termasuk bagi penyandang disabilitas. Pemerintahan pusat dan daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Ada anggarannya. SD sini pada itu yang ada anggarannya 010. Ada anggaran 25 juta untuk anak inklusi. Dari segi misalnya dia fisiknya yang nggak bisa jalan diberikan kursi roda, yang autis dibeliin misalnya nanti alat tulis untuk dia atau dikasih uang untuk berobat seperti itu. Ya. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah wajib mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dalam program wajib belajar 12 tahun diatur oleh PR Indonesia 2016. Jadi sudah ada undang-undangnya. Tanpa terkecuali, tidak boleh menolak apapun itu kondisinya si anak. Ini saya waktu di Kendal bulan kemarin di SLB Katolik, ini Down syndrome. Apa sih penyebabnya anak lambat tumbuh kembang? Ada fase prenatal, berarti proses saat hamil. Ada proses natal, kelahiran, dan proses postnatal, tumbuh kembang. Nah, prenatalnya, nutrisi ibu terpenuhi enggak selama hamil? Asam folatnya, gizinya untuk anak. Kemudian usia kehamilan. Usia kehamilan adalah 37 minggu sampai 40 minggu. Kalau lewat dari 40 minggu berarti harus cepat-cepat ditarikan ke rumah sakit. Kenapa? Takutnya dia terlilit tali pusar atau posisinya yang sungsang. Gitu. Atau nanti yang prematur mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak. Kemudian usia orang tua. Batas mempunyai anak itu adalah di usia 35 sampai 37 tahun. Jangan terlalu tua, 40 baru punya anak. Yang KB jangan ibunya aja, bapaknya juga KB. Kenapa? Nanti mempengaruhi bisa anak terlahir Down syndrome. Tahu muka kembar seribu wajah kan? Ini Down syndrome. Kenapa kok bisa Down syndrome? Ada yang belajar biologi tentang kromosom? Berapa sih kromosomnya normal? Ada? Itu karena faktor kromosom. Beda dengan anak autis sama ADHD. Kalau Down syndrome, normalnya kita memiliki 46 kromosom, berarti 23 pasang. Nah, dia terlahir Down syndrome karena kromosomnya ada yang pecah satu. Makanya identik dengan muka kembar 1000 wajah dengan posisi leher yang pendek. Gitu. Iya, juga sama mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian pekerjaan orang tua yang di pabrik. Di pabrik berarti kondisi hamil besar di pabrik berarti kan karier membawa si ibu, dia menghirup limbahnya masuk ke janinnya, mempengaruhi. Kemudian penggunaan skincare saat hamil. Kenapa? Kandungan apa yang nggak boleh? Nah, terus apa lagi? Terus satu lagi yang berbahaya. Retinol. Pilih bahan-bahan yang tidak ada kandungan itu sampai dia lulus ASI. Jangan karena wah hamil jelek mukanya. Kan memang bawaan hormon ya. Selagi masih cinta suaminya enggak apa-apa.
cinta uangnya, cinta istrinya, itu mengalah dulu demi anak, ya. Jatuh terduduk kondisi kondisi hamil bisa, karena kan bayi itu kan berputar ya dalam kandungan ya. Jadi kan kita nggak tahu dia pas jatuh itu kena kepalanya, kena tulang belakangnya, bisa. Kemudian lingkungan, yang pecinta hewan, kucing, nggak boleh, ini malah divaksin. Kenapa? Takut kena rubella. Rubella itu nanti nyerangnya ke fisik anak. Ada yang tanpa tangan lahirnya, tanpa kaki, ada. Nanti kalau ibu ada liburan healing lama, mampir ke Yayasan Penyandang Anak Disabilitas di Solo, YPAC Solo. Di sana beraneka macam anak ada. Ya per bulan kan harusnya per bulan divaksin sampai dia memang benar-benar nggak ada virusnya. Karena dia bisa bulunya masuk ke mulut, nanti misalnya dia pipis di lantai masuk ke dalam kelaminnya, pengaruh. Tuh. Kemudian di natal atau proses kelahiran bisa terjadi anak prematur, 6 bulan sudah lahir, mempengaruhi tumbuh kembangnya. Telat berjalan, nanti apalagi dia ada namanya hernia, kantong penis itu turun, pengaruh. BBLR 2 kilo, 1 kilo prematur, mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak. Kemudian hewan udah screen time HP sejak lahir dikasih lihat HP, pengaruh. Kenapa? Fokus matanya. Anak-anak itu cuma bisa ngeliat apa sih? Gambar warna-warni bergerak, dia nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih HP nanti dia nangis, teriak-teriak, biarin aja. Ketimbang nanti ibu menyesal. Menyesal kenapa? Nggak bisa masuk SD, telat bicara, kok nggak mau ngomong, nggak mau berbicara, nggak mau makan. Jadi nggak ada istilah anak tuh GTM, nggak ada. Yang ada adalah kurang stimulasi. Mau ibu bapak minumin berbotol-botol vitamin, kalau tidak diterapi sama aja. Parenting, ada namanya pola asah, asih, dan asuh. Asahnya, motoriknya, dari sejak kecil dikenalin, oh ini halus, ini kasar, ini baju, ini celana, itu asah, motorik halusnya main. Jadi dia nggak ada istilah anak-anak yang jijik, itu nggak ada. Kemudian pola asinya gimana? Sesuai nggak asinya? Sampai 6 bulan, sampai 3 tahun atau 2 tahun saja, atau dikombin dengan sufor, atau dia pure murni nggak asi. Asuhnya, pola asuhnya, bapak ibu PNS, kerja semuanya, suami istri, gak ada yang ngomong anaknya. Nah sedangkan dari segi parentingnya ibu bapak bagus, dimomong sama mbahnya atau dimomong sama bibinya, ART-nya, ditimang aja, nggak tahu jalan, nggak tahu sosialisasinya apa. Nanti sampai bermasalah, ada fase yang hilang, yang harusnya 7 bulan bisa merayap, kok nggak merayap, kok langsung berdiri, itu kan problem sebenarnya. Terus ada 2 tahun belum bisa ngomong, alah nggak apa-apa, yang penting bisa jalan. Kayak gitu loh Bu, yang hal-hal yang masih dinormalkan sama orang tua zaman dulu. Itu. Masih ada. Hari itu ada yang cerita dengan saya, guru 01, dia baru punya anak 7 bulan. Cerita dengan saya, Mbak, anak saya itu tidak bisa berguling. Kenapa ya? Saya tanyain, ternyata sama mbahnya terlalu ditimang-timang, tidak boleh keluar rumah. Jadi dia belum bisa duduk, belum bisa merayap, belum bisa berguling. Ditimang-timang. Terus juga ada lagi guru SMP 3, anaknya, untungnya sekarang dengan saya ketangani dengan cepat.
Anak usia 2 tahun dengan BB 30 kilo, normal nggak? Obes, over gula. Karena yang ngasuh adalah neneknya, semua masuk. Es teh jumbo masuk, coklat masuk. Akhirnya sama Pak Gerson disuruh diet gula. Anaknya hiperaktif sampai mau nyebrang jalan loh Bu, nggak tahu apa-apa. Gitu. Nggak bisa terkontrol. Ini penting ya. Jadi di edukasi yang punya ART, yang punya orang tua, yang punya ya anaknya dititipkan ke neneknya dibilangin, jangan HP ya, jangan coklat ya. Kadang kita mengontrol tapi orang luar tidak, sama saja. Kemudian di pos Natal, anak jatuh, gak ASI, MPC tidak sesuai. Misalnya prenatal dan Natalnya normal, tapi problemnya di sini, jatuh kepala dulu, pengaruh. Kenanya nanti bisa kena cedera otak pusat, otak kecil sebagai pengontrol keseimbangan, otak besarnya sebagai jangka panjangnya, bermasalah semuanya. Video dulu, belum disambungkan dulu, ada suaranya. Terhubung. Ada yang mau tanyain dulu enggak? Soal anak muridnya atau anaknya sendiri? Sambil nunggu videonya masuk suaranya. Silakan Bu, yang mau bertanya, sharing-sharing nggak apa-apa Bu. Nggak ada. Sambil nunggu masuk suara soundnya, ada yang mau tanyain dulu enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah pribadi. Apabila adalah masa kehamilan, di masa prenatal 5 sampai 9 bulan, tindakan-tindakan ibu yang seperti apa yang tindakan positif maksudnya ya, yang bisa untuk membantu perkembangan janin di dalam kandungan. Apa yang tidak boleh dilakukan ibu dalam masa kehamilan, apa yang boleh dilaksanakan? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya? Nah. Saya ingin menjawab apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Yang tidak boleh itu jika tidak ada stimulasi. Main HP dekat ibu hamil itu kan terdengar sampai dalam kandungan. Nah, yang boleh apa? Sambil dibacain buku dalam kandungan. Apapun itu, walaupun ibu guru SD, ya udah dikenalin sejak dini anak-anaknya. Dia akan merespon kok Bu. Jadi nanti kalau dia terlahir ke dunia, dia pasti akan cepat tanggapnya. Mungkin ibu-ibu pernah lihat anak-anak kecil namanya Kenneth, anak pintar, anak jenius yang di TikTok itu kan dia karena apa? Stimulasi dari orang tua. Rangsangannya ada. Jangan apa-apa, enggak boleh. Apa enggak boleh? Itu dibuang yang kuno-kuno itu enggak boleh. Terus itu yang enggak boleh apa? Tetap yang tadi, nggak boleh pakai skincare, kemudian tidak boleh yang mengandung bahan-bahan berbahaya, itu kan mempengaruhi nanti proses kelahiran anaknya juga. Jadi tidak ada keturunan tuh tidak ada, tapi dari dalamnya dulu. Itu. Kalau pengaruh hewan di dalam kandungan itu kan di masa ini
banyak ya. Iya. Ada 20 di dalamnya kamu pelihara. Jadi kan secara tidak sengaja aktivitas kita dalam kehamilan itu kan memberi makan kan. Iya. Pakai makanan yang ya makanan instan sih. Iya. Pakai Whiskas itu di dalam tempat-tempatnya. Itu mempengaruhi enggak dalam kehamilan ini dalam janin? Pengaruh. Membersihkan itu mempengaruhi, Bu. Kan kita terhirup, megang. Kadang kita refleks megang bulunya lap ke baju. Nah, itu pengaruh, Bu. Masuk ke pusar bisa. Terus juga apalagi kan perempuan kan memiliki organ reproduksi ya, sangat berbahaya. Kalau memang pencinta kucing, tapi jangan terlalu cinta lah, gitu. Sampai dibajuin, dilistikin, jangan. Anak saya kan masih gadis itu ya. Tapi kucing itu dibawa tidur. Bulunya. Pakai baju. Nah. Seminggu sekali dimandikan. Gitu. Pokoknya ya terlatih lah. Ya dia bakal. Tapi kalau dia disuruh apa maksudnya enggak bawa kucing ke kamarnya, bilangnya kucingnya hilang gitu. Tapi masih gadis itu. Diedukasi. Jangan sampai ada penyakit-penyakit berbahaya yang menyerang reproduksinya. Jadi seandainya gitu sebelum dia menikah kita periksa dulu. Betul, iya. Nanti kita tanyain ada kucing nggak di rumah, pasti jawabannya. Atau ayam, burung, sama Bu. Nah, jadi mending kucingnya kalau nanti hamil dipinggirin dulu. Demi. Iya, di slide show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya David Amsterdam. Di sini saya menyampaikan dan menjelaskan mengenal lebih dekat tentang anak dan pendidikan inklusif. Membangun kemampuan fondasi awal anak dari tahun menuju SD dibutuhkan 4 hal. Yang pertama, kemampuan motorik, kemampuan kognitif atau pengetahuan, kemampuan bersosialisasi atau bermasyarakat, dan yang terakhir, kemampuan dalam mengontrol emosi. Benar atau tidak, pertumbuhan anak terlambat itu hal yang wajar. Pertumbuhan anak terlambat itu harus kemana? Fisioterapi atau ke tukang pijat? Fisioterapi sudah tertera atau tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi yang berisi fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, perawatan atau fisik seperti elektroterapi dan mekanis, serta pelatihan fungsi dan komunikasi. Proses tumbuh kembang anak sudah dijelaskan dalam teori penelusuran akal dan perkembangan anak yang dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Yang dimana usia 0 sampai 1 bulan anak hanya bisa menangis. Usia 1 sampai 1,5 bulan anak sudah mampu merespon apa yang ditemukan oleh orang tua. Usia 1,6 sampai 2 bulan anak sudah bisa berayam dan mulai muda. Usia 2,1 sampai 2,5 bulan anak sudah bisa bergabung anak dan menyebar kata kata. Usia 3 bulan seorang anak bisa menyebar kata eko dan ada sebagainya. Kemudian di usia 5 bulan seorang anak sudah bisa memasukkan tangan ke dalam mulutnya serta kakinya. Kemudian di usia 6 bulan seorang anak sudah bisa merespon kata umum dan nada. Kemudian di usia 7 bulan seorang anak sudah bisa merangkak. Kemudian di usia 8 bulan seorang anak sudah bisa bermain cilukba. Di usia 9 bulan sudah ada kata yaitu mengenai usia 10 sampai 12 bulan seorang anak sudah bisa berdiri dan berjalan dengan cara dipetah ataupun perabatan. Kemudian di usia 12 sampai 18 bulan sudah mampu berjalan pasif.
Kemudian di usia 18 sampai 24 dan sudah bisa berjalan tanpa bantuan tanpa dicekal. Di usia 30 tahun, seorang anak sudah mampu berbicara panjang dalam segi kamu tinggi. Kemudian di usia 4 tahun, seorang anak sudah bisa melompat. Di usia 5 tahun, seorang anak sudah bisa berjalan di atas tangan. Dan yang terakhir di usia 6 tahun, seorang anak sudah tumbuh dan berkembang secara sempurna. Berdasarkan dari teori respon atau teori perkembangan anak yang telah dijelaskan, jika seorang anak sudah melewati tahapan 0 sampai 6 tahun dengan baik, dapat dikatakan normal development yang dimana seorang anak mampu melakukan proses tahapan tumbuh kembangnya tanpa ada hambatan atau keterlambatan atau yang bisa disebut yaitu delay development. Jika ada pertanyaan, bolehkah target dicapai sebelum batas usianya? Boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika ada salah satu yang tertinggal dari batas usianya, apakah masih bisa dibilang normal? Tidak. Ada 3 faktor penyebab anak terlambat tumbuh kembang. Yang pertama, proses kelahiran atau prenatal. Yang kedua, proses kelahiran atau natal. Dan yang ketiga, proses tumbuh kembang atau postnatal. Yang faktor penyebab anak terlambat tumbuh kembang. Yang pertama, dari proses kehamilan atau prenatal, yang dimana berisi satu, nutrisi ibu yang kurang tercukupi dan asam folat yang kurang memadai. Kedua, usia kandungan ibu yang terlalu tua dan terlalu muda akan berdampak pada proses kehamilan, kelahiran, serta tumbuh anak. Dan ketiga, usia stres. yang terlalu tua Semua stres. Yang keempat, maka pekerjaan dari kedua orang tua, terutama yang bekerja di bidang industri dan limbah yang banyak terpapar oleh bakteri, virus, dan debu yang akan berdampak pada kandungan atau janin. Yang kelima, berkaitan dengan obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosis atau dengan kandungan dokter. Yang keenam, faktor lingkungan yang dimana banyak memelihara hewan atau memiliki hewan yang tidak divaksin sehingga hewan tersebut terinfeksi virus Roach. Faktor yang kedua itu adalah proses kelahiran anak yang dimana berdampak pada seperti bayi kelahiran prematur dan memiliki berat badan lahir rendah. Kedua, warna kulit pada bayi berwarna kuning atau merah. Yang ketiga, bayi lahir tidak menangis. Waktu yang ketiga yang terakhir berkaitan dengan proses perkembangan atau postnatal yang dimana berisi satu, anak sedang jatuh perkembangan yaitu yang kedua, reaksi tidak sesuai usia, dan yang ketiga, tidak asing setiap kali berkembang susu permukaan. Dan 3 faktor ini akan berdampak proses tumbuh anak dan dimana akan menimbulkan problematika seperti Down syndrome, ADHD, cerebral palsy, autis, dan lain-lain. Bagaimana peran orang tua dalam mengatasi perkembangan tumbuh anak? Yang pertama, pahami karakter anak. Yang kedua, jangan membiarkan anak. Yang ketiga, jangan menyepelekan produk pada anak. Yang keempat, jangan memberikan anak makanan berat atau manis karena akan berdampak anak menjadi hiperaktif. Karena manis dan berat mengganggu kadar gula yang tinggi. Yang kelima, berikan penanganan yang tepat pada anak. Selanjutnya, penanganan orang tua terhadap anak inklusi atau anak yang memiliki keterlambatan tumbuh kembang, yaitu dibawa ke fisioterapi. Di fisioterapi nanti ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, satu, terapi perilaku, kedua, olah stimulasi, ketiga, blocking atau kontrol emosi, keempat, stimulasi, dan yang kelima, latihan keseimbangan. Ini ada kesimpulan dari materi tersebut, yaitu yang pertama, menarik karakter anak, kedua, bebaskan anak untuk mengenali dunianya, dan yang ketiga, jika merasa anak sudah terlihat ada kekurangan atau keterlambatan, segera diberi keterangan yang cepat. Jangan tunggu parah, tapi terima kasih.
Itu sekilas videonya. Nanti yang saya kasih adalah kontrol blocking atau kontrol emosi, ya. Nah, ini masuk ke peran gurunya. Ibu bapak silahkan di follow IG-nya atau dibuka IG-nya NPC Indonesia yang ada centang birunya. Itu mungkin bisa dijadikan contoh ya, contoh dan panutan dari kami fisioterapi yang sudah membawa anak-anak istimewa sampai jalur internasional. Terakhir di Thailand memberangkatkan anak menggunakan kursi roda untuk tanding badminton. NPC Indonesia yang ada centang birunya. NPC tulisannya. NPC Indonesia. NPC Indonesia yang ada centang birunya. Ya. Nah. Bisa jadikan contoh, siapa tahu nanti MI sekabupaten bisa menjadi panutan untuk SD-SD lain yang bisa memberangkatkan anak-anak difabel ke tingkat nasional. Peran guru pada anak inklusi sudah tercantum dalam buku Kanner dalam Mustajafak Ashari tahun 95 halaman 3. Yang pertama adalah mengembangkan intelektual dan akademik pada anak, yang dimana jangan berfokus pada yang normal saja, yang ada centang birunya, Bu. NPC, N saja, NPC. Nah ini. Pengembangan intelektual anak, sudah tahu ada anak inklusi, digali prestasinya apa. Ya, jadi dia pasti memiliki kelebihan kok. Walaupun dia semisal dia dalam segi akademiknya kurang, coba dibawa ke non-akademik, misalnya apa? Atau dia seorang hafiz Quran, ada yang hafiz Quran, dibawa ke lomba. Kemudian membangun perkembangan fisiknya yang kurang, itu bisa mempengaruhi juga. Tapi nanti kan kita lihat dia kemampuannya apa ya. Mohon maaf, ini saya tadi salah fokus dengan bapak yang ujung. Bapak bisa kenalkan namanya? Tapi ada diagnosa dari dokter tidak? Dulunya. Saya kurang paham. Lihat pernah. Bapak ngajarnya guru apa, Pak? Guru apa? Saya ngajar guru mapel. Mapel apa? Mapel. Saya sekarang megang untuk mapel bahasa Arab. Nah, kebetulan saya belum bisa dari bahasa Arab. Ya. Izin ya, Pak. Saya dari awal masuk sama beliau itu kagum. Bisa jadi nangis. Masih ada guru kayak gini yang mau ngajar di negeri, ngajar di swasta. Bapak ini penyandang disabilitas. Kalau Ibu bisa searching, beliau ini kena cerebral palsy atetoid. Kenapa dia ngomongnya sering gini-gini? Itu gangguannya di saraf pusat, Bu. Kenanya adalah di otak kecil, cerebellumnya. Di atetoid. Jadi kalau dia tuh ngomong selalu kayak gini. Kenapa? Itu caranya dia menyeimbangkan koordinasi antara ngomong dengan posturnya. Gitu. Kita bisa ngambil dari beliau. Dia seorang penyandang disabilitas, tapi dia memiliki kemampuan bahasa Arab. Ini yang saya contoh. Bukan berarti diejek atau apa ya, betul, nanti bisa dicari tahu ya Pak sama orang tuanya. Dulunya gimana masa kehamilan atau pernah jatuh apa gimana. Saya acungin jempol, Bapak ini orang yang keren, bisa habis Quran juga ya Pak ya.
Kalau bisa nanti anak-anaknya dibawa Pak ke tingkat lomba hafiz Quran atau mengaji ya Pak ya. Semoga nanti bisa, harapan saya MI jadi pioner lah untuk SD yang lain karena ada Bapak ini gitu ya. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Itu secara fisik. Kemudian meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan di anak. Kita memberikan lomba ke anak, kemampuan prestasi, bisa nggak diterima sama anak? Bukan berarti kemauan kita ya. Kalau kemauan kita berarti kan itu kalau dari segi anak-anak normal. Tapi kalau dari segi anak yang abnormal, ikuti dia bisanya apa. Dikaji lebih lanjut. Kemudian aspek sosial. Dekatkan anaknya, kenapa kok enggak mau bersosialisasi? Kenapa? Ciri khas anak itu ada dua, yang autis sama ADHD. Kalau autis, dia diem. Panggil gak ngerespon. Diem aja. Kalau ADHD, attention deficit hyperactive disorder, gangguan fokus plus hiperaktif. Mbak kasih ini, dia mau. Mbak kasih ini, mau. Nanti mau lagi. Bosan anaknya. Dan hiper. Gak bisa dikendalikan gimana pun. Mau ibu marahin, dia gak akan mudeng, Bu. Bahasa-bahasa diam gak akan mudeng. Kemudian, moral dan spiritual. Kebanyakan anak-anak yang kayak gitu, dia cenderung tidak memiliki moral bagi orang yang nggak paham, orang yang nggak mampu, etikanya kurang kalau orang yang nggak paham. Tapi kalau kita yang paham, kalau dia anak berkebutuhan khusus, ya udah berarti kan dia jelas ya, dia seperti ini gangguan perilaku, jangan malah dimarahin, jangan malah dibentak, nggak akan paham Bu. Nah di sini adalah gurunya membentuk karakternya anak, diajarin beretika yang baik. Mbak, tapi kalau ketemu sama anak tunarungu, gimana? Saya sempat belajar ya sedikit. Kalau dia bilang, Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama. Itu aja. Kalau nggak bisa bahasanya ya cukup Assalamualaikum, terima kasih, sama-sama. Cewek, bapak. Kalau gini, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Gitu. Terus hanya sebatas kayak huruf aja ya. Kalau dia ngomong gini, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini I, ini J. J tuh gini. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu aja dasarnya kita kalau mengenal dulu. Assalamualaikum, terima kasih, terima kasih sama-sama. Kalau ibu kagum dengan anak itu ya, bilang gini, I love you, I love you, I love you more, nanti jawabannya dia. Itu ya, kalau mengenal anak tunarungu. Kemudian meningkatkan ekspresi diri, tingkatkan kepercayaan dirinya untuk di masa depan. Kalau memang dia nggak bisa ditenangkan, belum bisa membaca, berarti kan kemampuannya dia bukan di akademik. Minimal dia paham instruksi, arahan itu, ya. Kemudian peran orang tua, pahami karakter anak. Jangan dimanjakan, jangan semua diturutin. Caranya anak banyak, karena saya merasa dimanjakan. Saya mintalah sesuatu, akhirnya apa? Dia gigit tangannya, jambak kepalanya, rambutnya sampai dihantupkan di keramik, ada Bu kayak gitu. Karena merasa
nggak dituruti kemauannya. Jangan menyebarkan problem pada anak. Jangan beri makanan manis, coklat, gula-gula, apapun itu. HP. Bisa panggilkan anak tadi, Bu. Anak yang tadi. Sama matras. Saya kasih dasarnya untuk anak-anak tantrum. Ada yang bisa menganalisis ini anak kenapa? Masuknya apa? Kenapa kok hiper, Bu? Terus habis itu? Terus tidak fokus di dalam sesuatu, tidak fokus dengan dalam satu hal dia. Iya, betul. Lihat saya ngomong, matanya dia kemana? Namamu siapa? Kunia. Siapa? Kunia. Oh, Kurnia. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Lihat matanya. Gak ada eye contact-nya dengan kita. Kemana-mana. Ini siapa? Uun Kurnia. Kelas berapa? Kelas 2. Kamu main HP enggak di rumah? Iya. Iya. Mainnya apa kalau di rumah? HP-nya game apa? Banyak. Boleh dong sebutin apa aja? Sebutkan satu aja gamenya apa? Iya banyak. Ya apa sebutkan namanya? Ayo. Kayak kendaraan. Apa? Kendaraan. Oh, itu kalau main game sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam. Lihat tangannya, dia sambil nginiin tisu. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Makan roti. Roti apa? Dan kantin. Di kantin. Kamu sangu enggak? Sangu enggak tadi? Gak ada. Nggak nyambung ditanyain. Ayo, yuk, ke saya yuk. Saya yuk. Bawa aja yuk, bawa sini. Bawa yang bagus, bawa yang bagus. Ayo, turun lagi bawah, turun lagi. Lagi. Enggak, Mbak, agak ini. Tangannya licin ya. Ini aja, Mbak, nanti dipegangin, Mbak. Saya geser juga. Nah, tangannya gini. Apa dulu ya? Di bedong. Saya pegangin, Bu. Ininya dipegang. Ditekan. Iya, pegang sampai lepas. Iya, teknik bedong kan. Iya, sebentar. Tangannya licin. Ini ya, Bu. Ini adalah teknik namanya adalah blocking. Ini lagi anteng dia. Kalau enggak anteng, harus berdua dengan yang laki-laki. Buat megangin badannya. Ini dulunya harus rapat ini sampai ke bawah, sampai ke kunci. Total. Napas ada di hidungnya. Tapi kalau dipegangin masih enggak bisa, cari bantal yang agak besar, taruh di sininya, ditindis dengan badan kita. Enggak apa-apa. 1 jam dia begini. Untuk biar dia nggak tantrum. Ini biar dia nggak tantrum, tapi ini untuk melatih fokusnya.
Bagian kakinya. Kakinya, pegang tangannya. Itu. Enggak apa-apa ini. Ini 1 jam. Ini aja. Basicnya guru-guru untuk anak-anak tantrum. Enggak apa-apa. Berdua, tetap pegangin sama yang laki-laki dari atas karena dia nendang pasti. Kalau dia kondisinya tantrum seketika, seketika seketika dia tantrum ya udah pakai kayak gini. Ini terapinya ya? Iya, kalau untuk di sekolah, semua bisa lakuin. 1 jam aja. Tapi kalau pas di rumah orang tuanya dikasih penjelasan seperti ini bisa? Bisa, tapi kuncinya adalah jangan HP. Oh gitu. Itu aja. Kalau sudah kayak gini masih HP ya sama aja. Jadi lepas dulu ya? Iya, sampai iya betul. HP manis-manisnya. Berapa? 1 jam? 1 jam biar aja kayak gini. Udah gak apa-apa, Bu. Enggak. Udah tinggalin aja. Oh, biar aja. Biar aja tidur gak apa-apa. Kalau dilakuin di sekolah nggak apa-apa? Gak apa-apa. Takutnya nanti kena pasal undang-undang. Enggak ada. Enggak. Kalau yang suka mengkonsumsi susu seperti Saya, dia nggak pernah mau minum air pun tidak mau. Terus anaknya itu memang dia Sama dia. pengaruh sama Iya, iya, hiperaktif. manis terus Manisnya. Kalau iya hipernya kayak gini sama. Apapun dia kondisi tantrumnya, tetap kayak ini. Udah ini tok. Ya karena hiperaktif kan. Ini aja. Kalau dari guru, kalau dari orang tuanya nggak berani, ibu dan bapak yang melakukan nggak apa-apa. orang dia ngamuk dia berontak Enggak, berdua sama yang laki-laki cuma megangin. sampai dia 1 jam sampai dia tenang dan diam. Gitu. Bu, tapi nanti kita kena undang-undang. Enggak, tidak. Ini sudah kan tadi kan ini berbasis bimbingan fisioterapi. Kalian ada dasarnya dari saya. Nanti kalau semisal kena undang-undang, bukakan undang-undangnya fisioterapi tadi, Permenkes tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Tuh. Tidur nggak apa-apa, tidur aja. Aja. Ya. Di video lagi. Halo ayah dan bunda, tahukah Anda bahwa penggunaan HP secara berlebihan sejak usia dini dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak? Anak yang terlalu sering terpapar layar cenderung memiliki kesempatan yang sedikit untuk berinteraksi, bermain, dan belajar berkomunikasi dengan anak. Penggunaan layar yang berlebihan juga dapat menyebabkan emosi yang sulit diatur dan keterlambatan perkembangan bicara pada sebagian anak. Jika anak sulit fokus dan terlambat bicara atau emosinya meledak, jangan tunggu sampai berat. Stimulasi ini memberikan peluang tumbuh kembang optimal. Batasi waktu layar sesuai usia anak. Ajak bermain aktif, membaca buku, dan berinteraksi setiap hari. Ini peran fisioterapi. Kita punya semuanya. Makanya yang saya hanya kasihkan ke satu ke orang tua, apa ke guru ya tadi aja. Itu. Dan mungkin bisa dijadikan nanti edukasi dengan orang tuanya. Anaknya belum bisa ngomong, Bu, Pak, caranya gimana? Sikat gigi, jangan cuma lidah, jangan cuma giginya aja. Lidah sama langit-langitnya. Itu yang dilakukan di rumah. Terus, apalagi? Tahu merica kan? Merica yang butiran nasi. 1 butir aja digeprek halus, diulek halus, taruh di ujung lidahnya sebelum dia makan dan minum susu.
yang telat bicara. Terus yang nggak mau makan, gimana Bu? Ada vitamin apa? Tidak ada vitamin apa-apa. Kita pakai tradisional, kunyit diparut tanpa gula, tanpa madu, minumin ke anaknya, air kunyitnya. Jangan kunyit yang bungkusan loh, cekokin. Udah itu aja. Parut, airnya minumin. Itu udah ada penelitian dan jurnalnya yang dimana merica dan sikat gigi bisa membantu dia dalam oral stimulasi berbicara. Tapi kalau kunyit ada kandungan kurkuminnya, jadi kan bisa menambah nafsu makan. Tidak ada mau Bapak Ibu beliin vitamin generos berjuta-juta ribu, puluhan juta, enggak ada efek apa-apa Bu. Kalau ini juga tetap ke tradisional. Oh ya. Asesmen, kita yang mendiagnosanya, pemeriksaannya apa? Kalau dia ke kita prakteknya. Tapi kalau ke ibu, saat masa-masa penerimaan murid baru ya, PMB berarti ya, ini bisa di-screeningkan ke anaknya, muridnya. Ada ADHD. Nah, di sini kan dicentangin. Nah, kategorinya apa? Berat, sangat berat. So, pertanyaan. Ini yang untuk ADHD. Yang Adult ADHD Self Report Scale, ASRS V1.1 Symptom Checklist Interupsi. Ini untuk ADHD. Yang satunya, belakangnya kah? Yang belakangnya itu ada Chilhot Autism Rating Scale untuk autis. Contohnya dulu ya, nomor 1, hubungan dengan orang lain. Nah, kok ada 1,5, 2, 2,5. Nah, maksudnya itu adalah kalau dia tidak ada autis atau tidak terbukti adanya autis, dicentang di 1. Tapi kok yang nomor 1 dia ndak ada, nomor 2 kok ada hubungan ringan, tapi kok saya ragu ya. Udah dibuka belum? Yang paling belakang, autis, Chilhot autisme. Ya, yang tabel lampiran 2. Ada. Ini loh, Bu. Ya ini. Nih. Nah. Buka dulu yang Chilhot Autism Rating Scale. Yang pertama dulu, hubungan dengan orang lain. Ada skor 1 sampai 4. Ada setengah kan di tengah-tengahnya. Nah, jika semisal anak itu normal, ya contohnya ya udah centrangnya adalah di 1, tidak terbukti adanya autis. Kemudian yang kedua, kok dia menunjukkan tanda-tanda ya kayak pemalu, rewel, nggak responsif. Tapi kok saya ragu. Pilih yang 1,5. Gitu. Udah yang imitasi. Gerakan meniru suara atau kata-kata. Yang tadi. Itu babbling yang enggak jelas. Anak-anak autis. Kalau suka ngomong sendiri, dia ngomong sendiri biasa. Tapi kalau dipanggil, dia nggak respon enggak? Kalau dipanggil, respon enggak? Kalau dipanggil ya, kadang respon kadang enggak. Kadang lambat. Bisa masuk ke udah kategori autis. Tapi juga ada yang double, autis plus ADHD. Kadang mainan apa diajak ngomong sendiri. Iya, ada kayak gitu. Itu yang imitasi. Kemudian yang respon emosi. Respon emosi
Kalau nomornya 1 dia berarti tidak ada normal. Respon ringan, berarti dia tidak sesuai dengan tipenya, kadang-kadang ngelihat, kadang-kadang nggak ngelihat. Kemudian kalau dia yang parah itu adalah di berat, sampai memukulkan kepalanya ke tembok atau ke lantai sampai nyakitin orang lain. Tuh. Kemudian penggunaan tubuh, ada gerakan tambahan. Kadang suka tambahan. Dia normal tapi suka kayak gini. Nah, itu. Kalau enggak kadang nah itu ada. Itu ada. Penggunaan objek. Kayak tadi, siapa tadi tuh? Kita ajak ngobrol, tapi sambil isunya. Nah, enggak fokus. Tuh. Atau dia suka menghisap mainannya, lempar-ngelempar. Kamu cari apa? Cari apa? Cari apa? Kemudian adaptasi perubahan respon visualnya. Kadang aneh, kadang ringan, kadang normal. Pendengaran, dipanggil nggak ngerespon. Mut-mutan, semaunya. Tapi kalau anak kayak gitu pasti cenderung emosinya tinggi. Anak autis, pasti. Ya. Nggak mau diganggu. Iya, ada hari itu juga dia, sekarang kalau nggak salah sekolah di SD 020 atau 022 ya. Dulunya di TKIT JC. Anak kecil loh Bu, masih kecil diinjek kepalanya. Karena dari orang tuanya tuh nggak menerapikan. Itu. Iya, tapi kalau kita ngomong dia marah gitu. Kemudian penggunaan dan respon sentuhan bau dan rasa. Cenderung dia hipersensitif. Ada yang hiper, ada yang hipo. Kalau hiper, kalau diginiin dia langsung geli. Kalau hipo, diginiin dia nggak ngerespon. Tuh. Punya rasa takut dan cemas yang tinggi. Takut dimusuhi, takut nggak punya teman, takut dibully. Itu. Anak tadi kan dari pola asuhnya sudah apa-apa ditimang-timang, apa-apa enggak boleh, berdampak ke besarnya. Komunikasi verbal. Kalau ADHD kayak tadi, kita ajak ngomong, cuma kayak kalau autis, ibu ngomong sampai khatam Quran, nggak akan digubris Bu, bener. Sibuk dengan dirinya sendiri, itu autis. Komunikasi nonverbal, menggunakan bahasa isyarat, bisa ngomong, cuman pakai bahasa isyarat, kayak nyuruh aja. Siapa sih Bu? Siapa Bu? Oh, tinggi. Loh, nah itu coba setinggi. Aktivitasnya malas bergerak, nggak mau apa-apa, dan memiliki tingkat konsisten yang kurang. Dia suka hanya di bidangnya satu aja. Ya udah melukis gitu. Itu yang autis ya. Loh, kalau di sana dianya mau lagi. Terus semisal lagi
udah ke screening semuanya, autisnya sudah, ADHD-nya sudah. Kok dia nggak masuk ya Mbak ke kategori ini? Bisa aja ke retardasi mental. Bisa. Mungkin karena faktor orang tuanya bercerai atau KDRT, anaknya jadi autis, ada Bu kayak gitu. Terus dia dampaknya Mbak banyak banget sekali kalau kita bahas itu. Itu ya. Kemudian nanti fisioterapi merencanakan programnya apa. Kalau saya fisioterapinya itu adalah batasnya sampai usia 6 tahun saja. Kalau 6 tahun dia masih kayak itu sampai usia 7 tahun, kita mengalihkannya adalah ke psikolog sama okupasi terapi dan terapi wicara khusus. Itu. Karena kami udah nggak bisa, karena kami memiliki target sendiri. Kenapa? Kita ngeblok usia 13 tahun, bisa nggak kita? KO Bu, kita bener, tenaganya loh kuat. Tuh. Nggak bisa. Jadi ibu pun juga hanya bisa mengatasi sampai usia 7 tahun aja. Yang tadi itu, ngeblok tadi. Lempar ibu, bener. Udah besar, itu ya. Ini tadi blok. Bapernya mana Bu? Autis berarti Ibu. Jatuhnya ke kategori autis. Usia berapa tahun Bu? Jadi ceritanya satu anak di kelas itu ditegur karena nggak bawa buku. Nah, dia posisinya punya kesalahan yang sama. Dia juga nggak bawa buku juga sebenarnya. Bukan dia yang dimarahin nih, gitu kan? Yang satu padahal dia ibaratnya selamat lah, nggak ketahuan kalau dia nggak bawa buku. Gitu kan? Tapi dia punya kesalahan yang sama dengan yang dimarahin ini. Jadi akhirnya besoknya dia nggak mau sekolah. Setiap sekolah nangis gitu. Nah, akhirnya kemarin saya coba Bu coba tanya nanti di rumah saya bilang gitu. Dia sama siapa atau ada yang ganggu. Nah, setelah beberapa waktu 2 hari kemudian datang ibunya bilang dia takut sama salah satu guru. Nah, itu kan ceritanya dia melihat guru itu sedang memarahi temannya yang dia sebenarnya tahu bukan dia yang dimarahi, sadar bukan dia yang dimarah gitu. Karena cerita orang lain itu begitu, dia sadar betul bukan dia yang dimarahi, bukan saya yang dimarahi, bukan gitu. Nah, itu gimana itu? Maksudnya autis. Kalau ADHD nggak kayak gitu. ADHD itu kayak pembangkang. Usia berapa tahun usianya? Kalau masih 6 tahun kayak tadi nggak masalah Bu, diblok aja. Ntar bakal nurut Bu. Hitungan bulan aja. Kalau nggak minggu, maksimal 2 minggu diblok, manut, bener. Nurut. Nggak akan nangis, nggak akan emosi. Iya. Karena hari itu menurutnya di 010 itu ada 2 orang anak inklusi yang yang parah sampai dia manjat pohon, manjat lemari, walahan gurunya. Sedangkan pasien saya yang 4 orang ini saya bawa ke 010 dia aman, 1 orang ini loh walahan. Tapi nggak mau diterapi sama orang tuanya, tetap dibiarkan aja ya sudah. Ya, ini peran kami. Solusinya kalau anak mudanya seperti itu, kalau usia sudah di atas 10 tahun gimana? Suruh dia ke psikolog. Psikolog. Tapi orang tuanya sudah kita panggil, sudah suruh bawa anaknya ke itu, tapi kayaknya tidak ada respon gitu. Iya. Pasrah aja sama sekolahan gimana? Kan karena intinya kan gini ya, ibu ngomong kami cuma bisa mengarahkan, kami nggak punya anggaran untuk mendanai. Ya ini kan ibu bisa sendiri ke psikolog, kalau nggak ke DSA, diagnosanya apa gitu. Kalau seorang tuanya tidak mau tahu, modalnya anaknya harus naik, pokoknya naik gitu loh. Egois. Ya. Ya.
Itu. Solusinya kita sebagai pihak sekolah seperti apa? Kalau kita udah memberikan nasihat sama orang tua, dan dia juga nggak peduli, ya udah Bu, abaikan aja. Jadi tetap aja kita naikkan sampai Mau tidak mau. Benar lagi? Iya, takutnya kan kita gini Bun. Oh, ini anak ini lulusan MI ini, tapi nggak bisa apa-apa. Anaknya nakal. Nah, kita dicapnya di luar seperti Itu kan yang dicap sama omongan orang tua. orang luar lah. Orang luar yang karena apa? Tidak terima. Nah, ibu yang bisa menjelaskan, bisa berbicara, bisa. Tapi kan dari orangnya gimana? Udah kita nasehatin, tapi nggak mau tindak lanjut. Ya udah abaikan saja. Kita ada pedoman Iya. biar aja anak ini supaya lepas sudah dari tanggung jawab kita di MI. Iya. Luaskan aja sudah. Iya. Iya. Kayak saya juga gitu, ada pasien yang meminta terapi sekali tapi sembuh. Bu, saya bukan simsalabim jadi apa, jadi tidak bisa. Ada targetnya. Sulap. Kadang kan kita dilimpahkan Bu memang Iya. si anak ini mau lanjut ke SMP. Berarti sekolah yang dasar ini kita yang disalahkan dari pihak SMP. Oh, anaknya gini kok ya bisa lulus. Tapi kita kan sudah berusaha maksudnya untuk mengendalikan emosi anak ya kita nggak bisa. Apalagi kalau dia sudah marah, meja kursi bisa dihantam gitu. Iya, itu emosinya nggak terkontrol. Iya. Ya tinggal orang tuanya kalau memang tidak mau diomongkan ya udah diamkan, biarkan. Biar nanti guru berikutnya yang tindak lanjut. Gitu. Ini ya. Jadi peran kita. Ini terakhir ini mungkin waktu saya kemarin bulan berapa ya? Bulan 5 kalau nggak salah, apa bulan 3 itu di SLB Kendal. Sudah kan Mbak? Sudah. Boleh diajak pulang. Boleh. Iya. Kami memang ditugaskan kadang tuh muter tiap tahun di daerah Jawa itu sesuai dengan panggilan, karena yang tadi itu yang ada bendera tadi Rotari itu suatu kayak donatur utama Semarang yang dimana itu ada anggarannya per tahun, kamu ke SLB ini ya, kamu sekolah ini ya, tapi cuma sekali saja, enggak ada follow up-nya. Itu. Jadi saya bilang seharusnya di Babulu ini itu fisioterapi itu udah apa ya? Booming harusnya ya. Sepertian oh nanti di MI sini satu, yang di sana nanti satu. Itu dari saya kan, saya ini memberikan bimbingan dengan 6 MI ya, dengan berbasis fisioterapi, berarti apapun nanti yang sampean keluhkan dengan anak-anak muridnya, sampean bisa konsulkan ke saya by WA. Sudah biasa belum? WA saya udah punya belum? Bisa konsultasikan WA atau hanya sekadar kayak video ke saya enggak masalah. Gitu. Bisa WA saya 0858 0858 70 19 6997. Ya. Jadi WA saya, jangan WA toko bapak saya ya. Nggak mudeng dia itu. Sudah ada sama saya. Restu ya. Ya semoga nanti saya per tahun bisa pulang sih, ya kayak nengok ke sekolah-sekolahan gitu ya, atau sebatas kayak ngobrol biasa atau diskusi biasa dengan guru-guru gitu. Terus sekian dari saya, terima kasih. Kalau bertanyakan silakan bertanya, nanti dibuka forum bertanya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.